Salam Bapak Ibu, selamat siang. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini dengan semangat mengabarkan kemurahan cinta kasih Allah yang disampaikannya melalui Yesus Kristus dalam setiap karyanya. Dengan berlitani kita memuji Dia seturut Mazmur 96 1-3. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kita naikkan pujian syukur dengan memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru 3 bait 1. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Hidup sebagai pengikut Kristus memiliki misi, yaitu memperlihatkan dan memperkenalkan keselamatan yang dibawa Yesus ke dalam dunia. Keselamatan itu bukan semata kehidupan yang dialami setelah meninggal, namun juga yang saat ini sedang dijalani di dunia. Sebagaimana pemahaman tentang kerajaan surga yang diwujudkan Yesus dalam karya penyelamatannya. Melalui ibadah ini kita diajak menyadari panggilan tersebut sekaligus membuat tekad agar bisa mewujudkannya di tengah keterbatasan dan kerapuhan kita.
Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 47 dinyanyikan bersautan.
merenungkan sabda Tuhan dalam surat Efesus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kuasaannya dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui ketidakseriusan kita menjadi murid-Nya. Acap kita malas belajar mengenali hal-hal yang dibutuhkan agar bisa menjadi murid-Nya, yakni membaca Alkitab dan merenungkan isinya, dan kerap kecewa atau kesal karena teguran yang disampaikan kepada kita. Pada kesempatan ini, biarlah kita mengalami kehangatan kasih-Nya yang mengampuni kita. Akan tetapi kiranya kita bertekad memperbaiki diri agar bisa semakin menjalani panggilan sebagai murid-Nya dengan lebih sungguh. Mari kita hening sejenak. Waktu hening dipersilahkan. Waktu hening cukup. Marilah menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Yesus
Betapapun banyaknya kesalahan kita, Tuhan bersedia mengampuni kita. Hal ini jelas ditulis dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 yang berbunyi, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya akan orang yang takut akan Dia. Begitulah yang kita yakini, sehingga di depannya kita perlu membangun sikap hidup yang takut akan Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semua, mari Bapak Ibu kita memberikan salam damai kepada saudara kita, baik depan, belakang, samping, kanan, dan kiri, dengan mengucap salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari NKB 87 bait 1 dan 2, junjungan yang kupilih. Bait yang kedua dinyanyikan sambil berdiri. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas semua berkat yang melimpah kepada kami, baik itu berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat rezeki yang senantiasa
kami terima dari hari ke hari sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap terima kasih atas semua berkat yang kami terima ya Tuhan. Dan Tuhan pimpin perjalanan kami Tuhan dari rumah kami masing-masing, sehingga Engkau selamatkan dari perjalanan sampai di tempat ibadah ini dengan selamat. Dan pada siang ini Tuhan kami boleh berkumpul di dalam kebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk mempersiapkan surga Tuhan buat kami yang anak-anak-Mu yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap puji syukur atas pengorbanan Tuhan dari sengsara, penderitaan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Semua itu hanya untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Betapa mulianya Engkau dan kami, betapa bersukacita menjadi anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan, bagi kami ingat juga saudara kami yang saat ini belum bisa hadir, apapun permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, kiranya Tuhan berkati apapun ya Tuhan, Engkau akan campur tangan di dalamnya sehingga semua permasalahannya terselesaikan dengan baik. Dan bagi orang tua kami, saudara kami Tuhan yang saat ini sedang tidak enak badan, kiranya Tuhan melalui obat dan perawatan sanak saudaranya Tuhan, Engkau sembuhkan bagi saudara kami ini Tuhan, sehingga saudara kami boleh memperoleh kesehatan kembali dan kami boleh berkumpul di tempat ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, kami juga ingat kepada orang tua kami yang di masa kesepuhannya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberikan pengharapan hanya kepadamu. Berikanlah orang tua kami, orang tua yang sehat, dan di masa tuanya ini Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaannya. Ya Tuhan, kami juga ingat kepada anak-anak kami yang masih sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi Tuhan. Berikanlah anak-anak kami anak-anak yang pinter, anak-anak yang bijaksana dalam memilih pergaulannya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kelancaran di dalam sekolahnya Tuhan, sehingga anak-anak kami mencapai apa yang dicita-citakan. Dan kami Tuhan sebagai orang tua, Engkau mampukan kami sehingga mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa mencapai cita-citanya dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, bagi semua warga Patan Keropak ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kelancaran di dalam pekerjaannya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan mampu mencukupi keluarganya dan mampu untuk membantu bagi orang lain. Dan Tuhan, kami juga ingat kepada pelayanan Bapak Pendeta Agung Jatmiko, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kesehatannya ya Tuhan, sehingga mampu melakukan pelayanan baik di induk dan pepantan. Bagi Bapak Pendeta Emeritus Rumah Keto, Engkau senantiasa memberikan kesehatan ya Tuhan, sehingga Bapak Pendeta Emeritus Rumah Keto senantiasa dalam lindungan kasih-Mu dan senantiasa hanya berpengharapan kepadamu. Dan Tuhan, bagi bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau berikan kesejahteraan damai ya Tuhan, sehingga apapun perbedaan kami senantiasa saling menghormati di antara kami walaupun berbeda Tuhan, sehingga tercipta negara ini damai dan sejahtera. Engkau berikan kesehatan dari pimpinan yang tertinggi ya Tuhan, sehingga para pemimpin kami bisa memimpin bangsa ini dengan keadilan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, baik singer, musik, kemajelisan, LCD, pembawa persembahan. Engkau berkati pelayanan kami hari ini Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada siang hari Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga firman Tuhan bisa kami rasakan, dan karena firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, hambanya, yang ditulis dalam surat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. PKJ 86 bait 1, Yesus telah bangkit menjadi pujian persembahan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang sudah kami terima sampai detik ini. Berkat rezeki, berkat sehat, dan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ibadah ini dengan selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan hari besar kenaikan Tuhan Yesus yang mungkin hanya sebagian kecil dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Ibu Sriasi yang sebentar lagi akan mengabarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya daripada-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Buka pikiran kami Tuhan dan hati kami satu persatu supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dan ibadah siang ini Tuhan dari awal pertengahan hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Dan akhirnya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita belajar bersama-sama dan sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat ke-44 sampai ke-53. Lukas 24 ayat ke-44 sampai 53 kita baca bersahutan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan berkata dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Sugeng siang, Salam. Firman Tuhan pada siang hari ini diberi judul Meneruskan Karya Ilahi Yesus di Dunia. Bagi Bapak Ibu, mungkin kita yang warga Patan Keropak kadang hari Kamis kita sudah diwartakan, tetapi ini mungkin masih banyak yang melupakan bahwa pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus utawi mikratipun Gusti Yesus wonten ing swarga. Ing dinten menika mikratipun Gusti menika tasih gandeng rentengipun kalian Jumat Agung Paskah. Lan ing dinten menika 50 hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin di hari Pentakosta itu tidak semeriah yang selalu kita rayakan, yaitu hari Natal dan Paskah. Kita mungkin banyak yang kurang tahu, oleh karena itu kita warga Patan Keropak tidak menggabungkan diri di induk karena banyak pepantan yang gabung, tetapi saya berusaha untuk mandiri agar warga kita mengenal apa itu mengenal hari-harinya Tuhan. Dan di salah satunya hari ini Bapak Ibu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga
untuk menyiapkan tempat kita di surga. Walaupun Tuhan sudah menyiapkan di surga, tetapi kita juga harus berusaha untuk senantiasa hidup dalam kehidupan kita sehari-hari semakin membaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terpikirkan oleh kita kalau kita mendengarkan bahasa pensiun? Di dalam pikiran kita, di dalam pensiun itu kita mungkin umur, nggih Bapak Ibu. Di dalam pegawai negeri itu 60, untuk guru 60 dan swasta mungkin 58 sudah pensiun. Mungkin kita kalau Bapak Ibu umur 60 itu sudah masih mampu untuk bekerja. Padahal kita masih mampu untuk bekerja, tapi kalau dalam karyawan gawe negeri atau swasta itu dipensiunkan. Tetapi raga kita di umur 60 mungkin masih bisa beraktivitas. Apakah keberadaannya masih dibutuhkan oleh berbagai pihak sehingga rasanya masih bisa dikaryakan? Masih. Kita masih tetap dikaryakan walaupun umur 60, karya kita masih dibutuhkan oleh keluarga. Bisa jadi kita juga berpikir apakah masih ada tugas yang perlu diselesaikannya. Kita masih perlu menyelesaikan karya kita demi keluarga kita. Apakah jika fisiknya mendukung, ia masih bisa menunda masa pensiunnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin kalau kita masih muda juga ada, mungkin umur 40 sudah sakit parah, itu mengajukan pensiun dini juga ada. Namun jika memang sudah waktunya yang bersangkutan mengendaki, itu juga bisa diajukan. Kalau kita bercerita tentang naiknya Yesus ke surga, kita bisa menghubungkannya dengan pensiun. Alkitab mengisahkan perjalanan hidup Yesus sejak bayi sampai masa produktifnya yang sekitar 3 tahun, dan setelah menderita, mati, ia bangkit, butuh 40 hari, Yesus bangkit naik ke surga, meninggalkan dunia ini tidak lagi membawa utang yang belum terbayarkan. Dengan menyampaikan seluruh gambaran tentang karya penyelamatan Allah melalui dirinya, diharapkan orang juga dapat secara utuh mempercayainya dan beroleh keselamatan oleh karenanya. Tuhan Yesus mengisahkan perjalanan hidup menjadi manusia. Dia melayani dalam masa menjadi manusia, juga merasakan penderitaan. Dia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus memberi pesan bahwa karyanya di dunia sudah purna, selesai, lengkap. Tidak ada pekerjaan rumah tersisa yang harus dikerjakannya, yang membuatnya harus balik lagi ke dunia. Kembalinya ke dunia diyakini sebagai tahap di mana ia akan mengadili manusia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dengan dipapak dengan 2 malaikat dari langit. Nantinya Tuhan akan datang kembali mengadili kita juga bersama dengan kedua malaikat seperti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dalam kehidupan ini kita jangan egois untuk kepentingan kita sendiri. Kita menjalani kehidupan ini semakin membaik. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari Bapak Ibu senantiasa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, karena pengorbanan Tuhan semoga tidak sia-sia untuk menebus dosa-dosa kita.
Cerita kenaikan Yesus yang kita temui dalam pembacaan Alkitab tadi kali ini diawali dengan percakapan Yesus bersama muridnya. Waktu Yesus kembali menjumpai para muridnya, Bapak Ibu, setelah bangkit yang dibayangkan para rasul adalah Yesus bangkit untuk menunjukkan kekuasaannya. Para murid Tuhan Yesus mengira bangkit dari Tuhan Yesus bangkit itu bukan bangkit untuk meninggalkan murid-murid, tetapi menurut perkiraan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus bangkit itu menunjukkan kekuasaannya, di mana Tuhan Yesus sebagai pemegang kekuasaannya memakai mahkota, menguasai dunia ini dengan hidup di dalam mungkin dalam kerajaan dilingkupi dengan tembok-tembok yang megah. Itu menurut pemikiran para muridnya. Awalnya mereka merasa berharap Yesus akan memerintah sebagai raja dengan tembok istana sebagai pelindungnya. Bangkitnya Yesus dari kematian membuat mereka merasa bisa kembali punya pengharapan seperti yang dibayangkan semula. Namun mereka kembali mendapati situasi yang tak mereka bayangkan. Yesus justru mau berpamitan dengan naiknya Dia kembali ke surga. Tanpa naik ke surga, menyiapkan surga buat kita, kita akan sia-sia dalam kehidupan kita. Para rasul bisa heran dan bertanya, selama ini Ia menjanjikan penyertaan yang tak berkesudahan terhadap kita. Mengapa kok sekarang setelah Ia kembali dari kematian justru Ia meninggalkan kita? Apakah itu bukannya mengingkari perkataannya sendiri? Yesus mengetahui yang dipikirkan para rasul, oleh sebab itu secara menyeluruh Ia menjelaskan sejarah kehadirannya di dunia. Tuhan Yesus membuka pikiran para muridnya sehingga mengerti semua dalam Alkitabnya, mengerti bahwa semua yang dibeberkan dengan gamblang setelah meluncurahkan roh pengertian kepada murid-muridnya sehingga mengetahui dan mengerti isi kitab suci. Selanjutnya dengan memahami apa yang disampaikan Yesus, diharapkan mereka bisa melanjutkan karya Yesus di dunia ini dengan semangat yang dihadirkan Yesus kala berada di tengah mereka. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, naiknya Yesus ke surga memberi beberapa pesan kepada kita, yaitu pertama, Yesus sungguh menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya secara baik. Tuhan diberikan tugas melayani, bukan dilayani, tetapi Tuhan Yesus melayani di dalam dunia ini agar kita mengenalnya, dan Tuhan Yesus rela untuk disalibkan. Dengan taat penuh kepada Allah Bapa, Dia menjalani babak demi babak kehidupan dan membuka jalan keselamatan bagi kita semua. Yang kedua, kala Yesus tidak lagi tampil di dunia, Ia memberikan penugasan kepada para muridnya. Para muridnya yaitu panjenengan dan kula. Seperti orang tua yang memberikan wasiat kepada anaknya kala akan meninggalkannya, demikian pula Yesus melakukannya kepada muridnya. Pesan agar memberlakukan nilai keilahian dalam hidup harus dijunjung dan diberlakukan dalam praktek ketika kita beraktivitas. Tuhan mengingatkan kepada kita, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, keilahian kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak diharapkan untuk berdiam sambil tertegun menyaksikan naik ke surga tanpa melakukan apa-apa. Jangan pula terheran-heran mempertanyakan mengapa Yesus meninggalkan kita di tengah berbagai persoalan yang harus kita hadapi. Apapun persoalan kita yang kita hadapi, kita akan mampu jika kita hanya mengandalkan Tuhan. Sebab persoalan dunia tidak akan pernah habis dari zaman ke zaman. Persoalan kita walaupun kita dari kecil, dewasa, tua,
persoalan itu tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita segala persoalan kita hadapi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mukjizat Tuhan akan datang kepada kita. Lagi pula penyelesaian persoalan itu bukanlah tanggung jawab Yesus, tetapi tanggung jawab kita. Persoalan dunia ada dan harus kita hadapi setelah mengetahui segala sesuatu yang Yesus lakukan. Mari kita hadapi segala persoalan hidup di zaman ini Bapak Ibu, karena itu persoalan bukan persoalan Yesus tetapi persoalan kita, dan sekali lagi kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Sebagai gereja, gereja itu saya dan panjenengan, kita dipanggil dan diutus memberlakukan kebenaran Allah di tengah dunia ini. Kita diminta untuk menyebarluaskan nilai-nilai keilahian agar ia tumbuh dan hidup dalam berbagai lapisan masyarakat. Kita harus melihat dirinya seperti orang-orang kudus yang harus menjaga kemurnian ajaran Yesus dan memperlakukannya di mana saja, sehingga dunia melihat dan percaya kepada Yesus dan kuasa yang membuat kehidupan layak diharapkan dan diperjuangkan dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan menyertai dan meneguhkan kita senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu, kami persilahkan untuk kami berikan waktu untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Nanti saya tutup dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi lebih baik. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan, telah Engkau naik ke surga, menyiapkan surga bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan ibadah siang hari ini, sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan berkati kami selanjutnya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan dari NKB 213 bait 1, kita sudah ditebus olehnya. Terus dan
marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucap bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Pujian penutup dari NKB 213 bait 1 mawon Mas. Bait 1. Sugeng kondur Gusti berkahi.